Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam kesempatan kali ini. Kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis yang pertama, yaitu membahas tentang bagaimana hukumnya air laut. Sudah jelas dibahas di atas bahwa air laut itu hukumnya suci dan mensucikan. Maka kita di sini akan bahas hadis yang kedua tentang berhubungan masalah air. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa ketika kita mendapat suatu sanad hadis ini memakai redaksi lafaz an, maka itu jelas dinamakan hadis mu'an'an. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baiquni di dalam kitabnya, beliau mengatakan mu'an'anun ka'an sa'idin ankaroh wa mubhamun matihi kawin lam yusam. Hadis mu'an'an seperti an sa'id wa ankarom, ada rawi tidak disebut hadis mubham. Maka jelas di sini memakai kata an itu dikatakan hadis mu'an'an. Abi Sa'id Al-Khudri adalah seorang ulama ahli hadis dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah namanya Sa'ad bin Malik bin San Al-Khudri, dan beliau adalah sahabat yang pernah mengikuti bai'atu ridwan ketika berada di tanah Hudaybiyah bersama sahabat-sahabat yang lain ketika waktu itu mau melakukan ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Karena dibaikot oleh pihak musyrikin, maka sahabat terhenti di tanah Hudaybiyah dan melakukan bai'atu ridwan bersama sahabat-sahabat yang lain. Nah, salah satu sahabat yang mengikuti adanya bai'atu ridwan tersebut itu adalah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Wa syahida ma ba'da Uhud, dan beliau termasuk sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid di medan perang setelah terjadinya perang Uhud. Dan beliau meriwayatkan hadis itu tidak sedikit, kurang lebih 1180 hadis. Dan beliau meninggal pada tahun 774 Hijriah, dan beliau usianya itu 86 tahun. Itulah perawi hadis yang kedua ini bernama sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, telah berkata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ini. Jadi ketika kita mendapat qala di sini, berarti hadis ini dikatakan hadis qauli. Dan karena yang mengatakan adalah sahabat, maka di sini hadis qauli, hadis mauquf
qauli. Sebagaimana Imam Baikuni juga mengatakan di dalam kitabnya, wa ma'adobtahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin bahwa mauqufun zukin. Suatu pekerjaan, suatu ucapan yang disandarkan kepada sahabat itu dikatakan hadis mauquf. Ketika ucapan mauquf qauli, ketika pekerjaan mauquf fi'li, ketika diamnya sahabat itu mauquf takriri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Bahwa air itu hukumnya suci dan mensucikan, dan air tersebut tidak bisa dikatakan najis terhadap sesuatu yang mengenainya atau yang jatuh terhadapnya. Artinya apa? Hadis ini jangan dipahami dulu sebelum kita tahu apa itu sabab wurudnya hadis dari Nabi. Karena kalau kita tahu sabab wurudnya hadis, kita tidak akan gagal paham. Makanya orang banyak gagal paham dalam memaknai suatu hadis karena dia tidak mengetahui sabab wurudnya hadis tersebut. Apa sabab wurudnya hadis tersebut? Sabab wurudnya hadis tersebut itu, hadis tersebut ini di kota Madinah ini ada sumur. Suatu sumur namanya sumur Budoah. Nah, jadi sumur Budoah ini sumur yang ada di kota Madinah, airnya banyak. Tapi di sumur ini banyak masyarakat yang membuang sampah. Ada seperti bekas kain, yang kain itu bekas darah wanita yang haid, atau di situ ada daging babi, daging anjing yang sudah busuk yang dilempar ke situ. Dan itu semua adalah barang-barang najis. Nah, sahabat bingung bagaimana hukum air ini, apakah masih bisa dipakai wudhu? Apakah memang tidak bisa untuk bersuci? Karena memang air tersebut sudah banyak barang najis yang masuk ke air tersebut. Karena di sumur tadi banyak yang membuang kain, yang kain itu bekas ada darah wanita yang haid. Dan di situ juga ada potongan daging anjing yang dibuang ke situ. Dan juga ada daging yang sudah busuk. Maka sahabat-sahabat karena ingin tahu bagaimana hukumnya air tadi suci atau tidaknya, maka para sahabat ini bertanya kepada Rasul. Maka karena ini ada pertanyaan dari para sahabat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Inilah yang dikatakan asbabul wurud, sabab wurudnya suatu hadis dari Rasulullah. Di sini Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat. Kata Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air. Air di sini umum. Ya, air di sini umum. Karena lafadznya di sini mutlak umum, maka hadis ini perlu hadis yang mentahsis. Hadis yang lebih jelas apa yang dimaksud air di sini oleh Rasulullah. Maka para ulama usul fiqih itu mengatakan bahwa tahsis hadis ini bisa dengan tahsis sunnah bisunah, bisa dengan tahsis sunnah bil qiyas, dan juga ada tahsis sunnah bil fahwa atau bidalil khitab. Suatu hadis yang ditahsis dengan mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Karena kita melihat mantuk hadis ini umum maknanya, maka di sini perlu ada pentahsisan. Karena air yang di sini umum, sesungguhnya air kata Rasul, tahurun itu suci.
La yunajjisu syai'un, dan air itu tidak bisa menjadi najis karena dia sudah terkena sesuatu, yang sesuatu itu walaupun bentuknya najis. Seperti tadi, ada bekas kain, darah, di situ ada darah wanita yang haid, atau di situ ada sepotong daging anjing, atau ada bangkai yang sudah busuk dilempar ke air itu. Kata Rasul, innal ma'a tahurun, cai itu masih bersih, suci dan mensucikan. Bisa dipakai wudhu, bisa dipakai adus, silahkan. Nah, maka karena di sini kata air ini adalah masih umum, masih mutlak, karena tidak ada kait yang mentahsis, maka dari lafaz mantuk hadis ini jelas ulama-ulama ahli hadis mengatakan adanya perbedaan ulama-ulama madhab yang mana? Yang pertama, ada pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan innahu tahurun qalilan kana au kasiron amalan bihadzal hadis. Wa hakama bi adami tahuriyatihi idza ghayaratin najasah ahada au safi. Imam Malik mengatakan bahwa air itu suci dan mensucikan. Air itu baik sedikit maupun banyak. Kenapa? Karena beliau melihat mantuk hadis ini. Dan beliau juga, Imam Malik, menghukumi adanya air tidak suci apabila najis tersebut memang sudah merubah salah satu sifat air. Mana? Salah satu sifat air itu satu warna, kedua bau, ketiga rasa. Nah, ketika salah satu sifat air ini yang tiga ada yang berubah, maka air tadi sudah tidak suci. Itu mau air sedikit, mau air banyak, kata Imam Malik, itu suci mensucikan asalkan tidak berubah salah satu sifat air yang tiga tadi. Yang kedua, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan Imam Hambali, mereka satu pendapat bahwa air itu terbagi dua. Ada air sedikit, ada air banyak. Dan air yang sedikit ini dia sangat sensitif. Artinya, ketika air sedikit ini terkena najis, itu sudah dikatakan air yang mutanajis. Air yang sudah tidak suci. Walaupun air tersebut tidak berubah. Warnanya masih warna air. Baunya masih bau air. Rasanya masih rasa air, tidak berubah. Tapi dia terkena najis. Maka air yang sedikit itu tetap sudah tidak suci dan mensucikan. Maka air tadi tidak sah kalau dipakai wudhu. Dan tidak sah juga kalau dipakai untuk menghilangkan hadas besar. Seperti kita mandi adus. Tidak sah. Dan ada air yang banyak. Air yang banyak ini air yang tidak bisa dikatakan air mutanajis atau air yang tidak suci, walaupun dia sudah terkena barang-barang najis tadi. Terkena darah, terkena daging anjing, atau terkena bangkai, itu tidak akan najis. Kalau air yang banyak itu tidak berubah dari sifatnya. Sifat yang tiga, rasanya, baunya, dan warnanya tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Kalau memang tidak berubah salah satu sifat air tadi. Kecuali memang salah satu sifat air yang tadi itu ada yang berubah. Dengan terkena najis tadi, maka air yang banyak itu sudah tidak suci dan mensucikan, maka airnya hukum mutanajis. Itulah pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Mereka satu pendapat bahwa air itu ada dua, air sedikit dan air banyak. Lalu bagaimana yang dikatakan air sedikit dan air banyak? Nah, di sini juga madhab ulama yang empat mereka berbeda pendapat.
Pertama, ada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka satu pendapat bahwa air yang sedikit itu madunal kullatai. Air yang kurang ukurannya dari 2 kula. Nah, air yang 2 kula itu seperti apa? Nanti kita di depan, di hadis yang akan datang, kita akan bahas secara tuntas dan tegas bagaimana air yang ukurannya mencapai 2 kula. Nah, jadi air yang sedikit itu air ukurannya kurang daripada 2 kula. Itu air sedikit untuk Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dan air yang banyak itu berarti kullatani fama fauqa. Air yang mencapai ukurannya 2 kula dan lebih banyak. Itu air yang banyak. Kemudian ada lagi pendapat Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa air yang sedikit itu maka naduna asrin fi asrin. Air yang ada ukurannya kurang daripada 1/10 dari 1/10. Dan air yang banyak itu air yang lebih daripada 1/10 ukuran air. Itulah perbedaan para ulama mengenai air sedikit dan air banyak. Jadi di sini karena mantuk hadisnya memang masih umum, kata air di sini tidak ada kata yang mentahsis, maka perlu hadis ini untuk ditahsis. Nanti di depan hadis ini ditahsis dengan hadis yang berikutnya, maka hadis ini disebut hadis yang mantuknya umum. Ketika kita memahami itu perlu hadis yang mentahsisnya. Maka hadis ini itu sifatnya masih mutlak, ya, masih umum, perlu untuk ditahsis. Akhrajahu salah satu, dan hadis ini juga ditahsis oleh imam atau rawi yang 3. Siapa rawi yang 3? Rawi yang 3 itu adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Itulah rawi yang 3. Wasahau Ahmad, malah hadis ini derajatnya, kualitasnya itu termasuk hadis sahih, kata Imam Ahmad. Lalu apa hadis sahih? Hadis sahih itu dikatakan oleh Imam Al-Baiquni di dalam kitab nazamnya, awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu walam yasuza au yu'al. Yang pertama hadis sahih yang muttasil, sanad tidak sad dan tidak maklun, yarwihi adlun dobitun ad mislihi mu'tamadun bidobtihi wa naklihi. Rawinya adil dan dobit seumpamanya, yang mu'tamad di dalam dobit dan tukilannya. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, rawi yang dobit, dan rawi yang mu'tamad di dalam kitab tukilannya. Dan hadisnya itu hadis yang muttasil sanadnya, tidak terputus, ya, itulah, dan tidak ada sad. Apa sad itu? Bertolak belakang dengan riwayat hadis yang sahih, dan tidak ada elat yang menjadikan cacat hadis tersebut. Itulah hadis sahih yang dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Maka jelas hadis ini hadis kualitasnya sahih, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bisa kita simpulkan dari hadis ini bahwa air yang memang terkena benda najis itu hukumnya suci dan mensucikan. Namun air yang mana nanti hadis ini harus ditahsis terlebih dahulu oleh hadis yang akan datang. Jadi kita jangan sampai menyimpulkan dulu setiap air itu tidak akan najis ketika terkena benda najis. Namun harus kita ketahui bahwa air yang dimaksud di sini itu masih umum. Ketika umum perlu untuk ditahsis oleh hadis yang akan datang. Maka insya Allah untuk hadis yang akan datang
itu adalah hadis yang akan mentaksis hadis ini bagaimana yang dimaksud oleh Nabi tentang air di sini yang tidak menjadi mutanajis ketika terkena benda najis. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit dari saya. Dan apabila ada salahnya tolong dimaafkan. Karena itu semua adalah kebodohan dari saya, dan apabila ada benarnya semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah sofa wadama kadar. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh para penonton dimanapun berada, semoga kita semua bisa membantu untuk berinfak dan berdonasi di majlis taklim yang sedang kami bangun dan sarana-sarana ibadah yang lain. Di sini kita semua adalah untuk umat dan untuk kepentingan dakwah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.